Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Naumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bil asrarihi fit daraini amin ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana waktunya? As-sakhiyu. Ya. As-sakhiyu. As-sakhiyu qoribun itu toh? Bismillahirrahmanirrahim. As-sakhiyu adapun orang yang dermawan. Kalau di sini makna Jawanya itu loman. As-sakhiyu adapun orang yang dermawan itu qoribun dekat minallahi dari Allah. Qoribun dekat min rahmatihi dari rahmatnya Allah. Ba'idun dan jauh min azabihi dari apa itu siksanya Allah. Jadi orang yang dermawan, nyah-nyoh, sedekah, sering sedekah, dermawan lah intinya, tidak perhitungan, itu qorib minallah, berarti orang itu dekat dengan Allah. Yang kedua, qorib min rahmati, qorib min rahmati, dekat dari rahmatnya Allah. Ba'idun min adzabih, dan dijauhkan dari siksanya Allah, adabnya Allah. Makanya dermawan itu sangat penting. Kalau Sayyidina Umar itu dulu nggak pernah para sahabat itu harta itu saya sampai kantongi, sampai tangan sedekahkan, sampai tangan sedekahkan. Kita nggak bisa niru seperti itu. Minimal kita bagi 3. Yang 30% kita sedekahkan, gitu. Yang 20% kita simpan, yang 50% untuk usaha, atau dibagi 3, 30%, 30%. Insya Allah hidup orang. Kadang orang ini enggak panen satu kali, ketika disedekahkan semuanya, enggak nyimpan sama sekali, gitu. Enggak nyimpan sama sekali, enggak ada persiapan untuk modal lagi, akhirnya bingung. Atau sebaliknya dibelikan semua, bingung. Jadi bagi, ada untuk sedekah, ada untuk
modal lagi ada disimpan untuk keluarga. Gitu loh. Jadi yang dimaksud sedekah min amwali itu dari harta sampean itu maksudnya itu sebagian, bukan semuanya. Ini kalau nggak paham bahaya. Semuanya kayaknya malah orang ini nggak bisa harta gara-gara sedekah. Ini sebagian, ya, yang dimaksud itu sebagian. Tapi kalau lebih-lebih ya nggak apa-apa, kalau mampu, gitu loh. Jadi orang sedekah itu sangat penting. Bahkan banyak ahli kubur, orang yang meninggal itu pengen hidup lagi, nangis gitu. Ahli kubur itu banyak yang nangis, pengen hidup lagi. Nangisnya ahli kubur itu beda dengan kita. Nangisnya ahli kubur itu beda dengan kita. Nangis pengen hidup lagi, cuma ingin sedekah. Karena dia ketika di alam kubur menyesal. Ya Allah, kalau tahu seperti ini, saya dulu selama hidup saya nggak pelit, nggak bakhil, nggak pelit, nggak bakhil. Saya akan sedekahkan sebagian harta saya. Saya akan banyak-banyak bersedekah. Nah, mumpung kita ini masih hidup, sedekah semampu diganti oleh Allah. Gak ada ceritanya orang yang rajin sedekah melarat miskin, gak ada. Tambah kaya. Nabi Sulaiman ini kurang kaya bagaimana? Nabi Sulaiman sedekahnya luar biasa. Tapi Raja Korun, gitu, meskipun hartanya banyak, nggak pernah sedekah, nggak pernah acara hajatan, nggak pernah ngajak ngopi temannya, pelit, gitu. Fir'aun akhirnya apa? Hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Nyarinya tahunan, puluhan tahun. Mulai pagi sampai sore ketemu malam, ketemu pagi, sore ketemu malam, malam ke pagi. Nyari harta terus. Ketika hartanya banyak, mati orangnya. Siapa yang nikmati? Orang lain. Allah itu gampang kalau mau ngambil hartanya seseorang, mau nyabut hartanya seseorang itu gampang. Ada cerita nyata. Orang merantau, kerjanya cuma kerja terus sampai lupa sama Allah, lupa sama agamanya. Begitu hartanya sudah banyak, gitu, ada rumah, ada mobil, gitu, harus banyaklah hartanya. Oleh Allah didatangkan apa? Musibah, gempa dan tsunami. Dalam sekejap habis itu. Yang sisa hanya baju di badan. Bayangkan. Bahkan sampai tanahnya saja itu gerak. Tanahnya saja itu gerak pindah lokasi. Gara-gara gempa. Harusnya tanahnya di sini bisa ke sana jauh. Karena apa? Dia lupa dengan Allah. Coba bayangkan, nyarinya tahunan ini. Tahunan, panas nggak panas, dingin nggak dingin. Carinya apa? Tahunan. Tapi sekejap hilang. Sekejap kalau Allah itu sudah ngambil, hilang. Tinggal apa? Baju yang ada dipakai. Mumpung dari itu kita masih bisa ngaji, alhamdulillah bisa ngaji. Akhirnya kita ngerti. Besok kalau jadi orang kaya, rajin sedekah. Meskipun dalam kekurangan, kita disuruh sedekah. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, disuruh sedekah. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu menolak bala. Dawu mardokum bis shadaqah. Sembuhkanlah penyakitmu itu dengan sedekah. Kalau pengen sehat, waras, bugar, wiris, banyak-banyak sedekah. Dan akan apa tadi? Dijauhkan dari adabnya Allah, siksanya Allah. Karena apa? Fadilahnya sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bakhil, adapun orang yang pelit, yang bakhil, itu ba'idun jauh minallahi dari Allah, ba'idun dan jauh mir rahmatihi dari rahmatnya Allah,
qaribun dan dekat min azabihi dari siksanya Allah. Tapi sebaliknya orang yang bakhil, orang yang pelit itu jauh dari Allah. Yang kedua jauh dari rahmatnya Allah. Yang ketiga qaribun min azabi, dekat pada azabnya Allah. Kalau orang yang dermawan, ya toh, itu apa? Dekat dengan Allah. Tapi kalau orang yang bakhil jauh dengan Allah. Orang yang dermawan apa? Dekat dari rahmatnya Allah. Orang yang bakhil jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang dermawan jauh dari azabnya Allah. Tapi orang yang bakhil apa? Dekat dengan azabnya Allah. Makanya penting. Jadi orang itu jangan bakhil-bakhil, apalagi masalah makan. Kadang orang ini bakhil masalah makanan. Ini kurang pas. Kayak apa? Kalau di Jawa biasanya ada panen padi. Panen padi dimasukkan karung, padinya dipikul, gitu. Itu yang sampai pikul itu calon apa? Kotoran. Sampai simpan kayak apa, gitu. Kalau sampai nggak berbagi, kurang baik. Dimanfaatkan semaksimal mungkin. Intinya apa? Jangan bakhil. Jangan pelit. Ada ulama itu kadang sedekahnya itu aneh. Ngasih makan semut setiap hari. Jadi ada semut di rumahnya, di lantainya dikasih gula. Pernah sampean seperti itu? Belum pernah. Ulama itu seperti itu ngajarin. Semut saja disedekahi loh. Apalagi manusia. Semut itu loh. Kalau kita kan ada semut malah kita sapu. Ya apa enggak? Kita sapu, kita bersihkan. Ulama enggak. Dikasih gula kayak manusia itu. Dipakan gula, masa itu ulama betul. Ya, ulama betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dina jangan bakhil. Harus dermawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu hisraban ali. Ra'aitu saya melihat maktubatan yang ditulis ala babil jannati pada pintu surga. Anta adapun kamu itu muharramatun diharamkan ala kulli bakhilin atas setiap orang yang bakhil, wa'akid dan orang yang apa itu menyengsarakan, wanamamin dan apa itu wanamamin dan namimah, adu-adu, mengadu domba. Ya aliyu hiswaban ali, ya aliyu hiswaban ali, lamma khalaqallahu, lamma khalaqau, ketika menjadikan siapa Allahu Allah al jannata pada surga, qalat maka mengucap, ya Allah, qalat maka mengucap apa jannah, ya Rabbi, waduh Tuhan saya, ya Rabbi wahai Tuhan saya, lima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu isabat ali, lamma khalaqa, ketika menjadikan siapa Allahu Allah al jannata pada surga, qalat maka mengucap atau bertanya apa surga, ya Rabbi wahai Tuhanku, lima karena apa, khalaqtani engkau menjadikan saya. Qala menjawab siapa Allah, likulli sakhiyin, bagi orang-orang yang dermawan, wattaqiyin dan orang-orang yang takwa, atau apa itu?
orang-orang yang takwa, orang-orang yang takut atas larangan Allah. Jadi ketika Allah menjadikan surga ini bertanya sama Allah, ya Rabb, Engkau menjadikan saya ini untuk siapa? Qala likulli syakhiyin wa taqiyyin. Kata Allah, saya menjadikan surga ini untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang takwa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kadang orang dermawan ini dianggap sepele. Banyak orang pinter, orang cerdas, tapi kurang dermawan. Ya enggak? Tapi kurang dermawan. Bahkan mohon maaf, mungkin ada pinter agama, pinter ceramah, gitu. Kasarannya ustadz lah, tapi kurang dermawan. Kalah dengan pemulung yang kerjaannya memulung sampah, tapi bisa dermawan. Ini luar biasa. Karena apa? Kata Allah, Allah jadikan surga itu untuk orang-orang yang dermawan dan orang yang takwa. Jadi sholat 5 waktu berjamaah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Insya Allah akan dipermudah semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalat menjawab, siapa jannah, raditu, saya ridho ya Allah. Setelah surga itu mendengar apa perkataannya Allah, maka surga itu ridho. Ya Allah, saya ridho kalau saya ini Engkau jadikan untuk orang yang dermawan dan orang yang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatin nar, wa qalat, dan apa itu? Bertanya. Wa qalat, dan bertanya, apa an-naru, neraka? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima, karena apa? Khalaqtani, Engkau menjadikan saya. Qala, menjawab siapa? Allah. Likulli bakhilin, bagi orang-orang yang bakhil, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang takabur, yang sombong. Jadi setelah tadi surga yang bertanya, selanjutnya adalah neraka. Neraka ini tanya sama Allah, ya Allah, ya Rabb, Engkau jadikan saya untuk siapa? Untuk apa? Allah menjawab apa? Likulli bakhilin, saya jadikan kamu itu untuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, wa mutakabbirin, dan orang-orang yang takabur, yang sombong. Jadi neraka itu disiapkan orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Makanya orang itu nggak boleh sombong. Filosofi ilmunya seseorang, semakin ilmunya tinggi, semakin tawaduk. Seperti apa? Pohon padi, jangan kalah alang-alang. Kenapa? Al-adabu fawqal ilmi. Adab atau tata krama itu di atasnya ilmu, gitu loh. Semakin ilmunya tinggi, semakin tawaduk. Bukan semakin sombong, oh saya, enggak. Tapi semakin tawaduk. Jadi orang itu bisa dinilai, kok dia ini tawaduk sekali, biasanya ilmunya tinggi. Tapi kalau kurang tawaduk, malah biasanya nggak ada ilmunya, gitu loh. Jadi nengeri orang, nande orang itu gampang. Gitu. Kalau dia ini memang benar-benar ahli ilmu, dia itu nggak mau sombong, nggak mau malah semakin tawaduk, andap asor, semakin rendah, semakin merasa nggak bisa. Sebenarnya dia itu ditaruh di depan bisa, tapi dia merasa belum mampu. Tapi suatu saat Allah akan menunjukkan ilmunya orang tersebut. Gak usah pusing. Orang itu kalau mempunyai ilmu, gak usah songkoknya itu dikasih tulisan apa? Pengumuman Ustadz Hakim Al-Hajj
rahimallahu taala. Nggak usah baju sampean tulisi besar pengumuman ada ustadz, nggak usah. Kalau you memang punya ilmu, antum punya ilmu, sampean ini punya ilmu, Allah itu akan tunjukkan sendiri dengan caranya Allah. Saya sudah buktikan itu, nggak perlu saya keluar, nggak perlu. Jadi sampean harus sabar, gitu loh. Jangan buru-buru tampil di depan, maju di depan itu jangan buru-buru, santai saja. Penuhi dulu ilmumu itu. Kalau ilmumu sudah penuh di dalam tubuhmu, sudah ada bekal lah minimal di dalam tubuhmu, nanti enak. Dan Allah maha melihat apa yang menjadi keinginan hatimu itu, Allah maha tahu. Kadang orang sekarang ini bingung penampilan, bingung image action, kalau enggak begini enggak, kalau biar terkenal. Apa tujuannya terkenal itu? Enggak ada tujuan terkenal. Hidup itu enggak perlu terkenal. Yang penting hidup itu apa? Tenang, bisa ibadah, gitu. Tenang, bisa ibadah. Urusan terkenal nanti, itu yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah sampai promosikan saya ini ustaz, saya ini ahli ilmu, tidak usah. Gitu. Kalau sampai memang ahli ilmu, gitu, nanti akan dibantu oleh Allah. Nanti akan dinampakkan sendiri oleh Allah. Gitu. Dinampakkan sendiri oleh Allah. Ya. Jadi emas itu biasanya tempatnya sembunyi, ya apa enggak? Sulit dicari, sembunyi dia kadang di bawah, di dalam tanah, diinjak-injak, gitu, diinjak-injak, tempatnya di bawah ini emas dan enggak nampak, tapi namanya emas, meskipun di bawah, meskipun diinjak-injak, meskipun enggak kelihatan, tetap dicari sama orang karena berharga. Sama orang itu kan mempunyai ilmu juga begitu. Meskipun sampai ibaratnya kayak keset di bawah kayak lap, tapi kalau punya ilmu, sampai ini punya ilmu, gitu, akan diangkat, akan diambil. Kalau emas akan diambil oleh orang, kamu akan diangkat oleh orang, akan diangkat oleh Allah. Sabar, nggak usah buru-buru begini, nggak ini, nyantai saja. Karena apa? Nanti ketika kamu belum siap, kok Anda buru-buru ingin tampil di depan, ingin menunjukkan sampean, akhirnya apa? Bekalnya ini nggak cukup, gitu loh. Ketika di atas bingung. Tapi kalau sampai sungguh-sungguh dan mempunyai ilmu, itu gampang, tenang nanti, nggak bingung, nggak bingung. Tapi semuanya itu perlu dicoba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nggak apa-apa lu belajar, maksud saya nggak usah terlalu membanggakan dirinya, gitu loh maksud saya. Nggak usah terlalu membanggakan dirinya, nyantai saja. Saya dulu juga begitu. Dapatnya ilmu ya seperti ini, ngaji. Nanti belajar ceramah, belajar khutbah, akhirnya terbiasa. Dasarnya dari mana? Ya ini dasarnya dari kitab-kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli bakhilin mutakabirin. Jadi neraka itu diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Qolat mengucap, apa neraka? Ana adapun saya, itulah huma. Ya Allah, sabar.
Bismillahirrahmanirrahim. Adapun saya qolat mengucap apa neraka, adapun saya itu lahuma untuk orang yang bakhil dan orang yang sombong. Gitu loh. Jadi neraka juga mau. Gitu, ketika dia tanya sama Allah, ya Allah saya ini untuk apa diciptakan? Kata Allah, kamu diciptakan itu orang yang bakhil dan orang yang sombong. Jadi orang yang bakhil, orang yang sombong ini dapat tempat gratis. Ya, tetapi panas. Apa? Neraka. Ya aliyu sahabat Ali, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول المقتين يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد